Kali ini kita akan membahas film bergenre misteri thriller berjudul Source Code yang rilis pada tahun 2011. Film diawali dengan seorang pria bernama Kapten Colter Stephen yang merupakan seorang pilot angkatan udara, di mana saat itu dirinya terbangun di sebuah kereta api yang sedang berjalan. Stephen tampak kebingungan, namun di hadapannya sudah ada seorang wanita bernama Christina yang tampak mengenali Stephen dengan sangat baik. Keadaan pun semakin membingungkan ketika pantuan wajah di kaca bukanlah dirinya, melainkan wajah orang lain, sehingga ia pun langsung menuju ke toilet untuk memastikan hal tersebut. Dan benar saja, pantulan wajah di kaca dan juga identitas di dompetnya bukanlah milik Stephen, melainkan seorang pria bernama Sean Ventress. Christina pun berusaha untuk menenangkan Stephen dengan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun tak lama setelah itu, kereta yang mereka tumpangi tiba-tiba meledak. Namun anehnya, Stephen malah tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan berbentuk kapsul, dan ada seorang wanita bernama Goodwin yang tampak sedang memantau keadaan Stephen dari luar. Setelah keadaan cukup stabil, Stephen pun menanyakan kepada Goodwin di mana anak buahnya, karena yang ia ingat, itu dirinya sedang menjalankan misi di Afghanistan bersama timnya. Namun Goodwin mengabaikan pertanyaan dari Stephen dan langsung menjelaskan bahwa kereta yang ia tumpangi terdapat sebuah bom dan Stephen ditugaskan untuk menemukan pelaku serta lokasi dari bom tersebut. Stephen pun dikirim kembali ke kereta tadi dan ia langsung mengobservasi sekitaran kereta hingga akhirnya ia menemukan bom tersebut terletak di bagian atas toilet dengan sebuah ponsel sebagai detonatornya. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Stephen pun menyamar sebagai petugas keamanan dan meminta seluruh penumpang di dalam kereta untuk mematikan seluruh alat elektronik agar pelaku tidak bisa mengaktifkan peledak tersebut. Namun ada salah satu penumpang yang tetap menyalakan laptopnya, sehingga Stephen terpaksa harus memukul pria tersebut, namun sayangnya kereta tersebut tiba-tiba meledak kembali. Ketika kembali ke dalam kapsul, Goodwin lalu kembali bertanya di mana lokasi bomnya, namun Stephen masih tetap bersikeras menanyakan di mana timnya, karena ia seharusnya sedang berada di Afghanistan sekarang. Goodwin lalu menjelaskan keadaannya kepada Stephen, bahwa ia sebenarnya sudah berada di dalam kapsul tersebut selama 2 bulan, dan misinya sekarang yaitu mencari siapa di balik aksi pengeboman di kereta tersebut. Serta pria bernama Sean yang ia lihat di cermin tadi, merupakan salah satu korban dari insiden pengeboman tersebut. Namun Goodwin tidak menjelaskan lebih lanjut, dan karena Stephen sudah menemukan lokasi bom tersebut, maka tugasnya sekarang yaitu untuk menemukan si pelaku dalam kurun waktu 8 menit sebelum keretanya meledak kembali. Setelah kembali ke kereta, Stephen pun sedikit lebih tenang dan mencoba untuk akrab dengan Christina. Stephen juga berusaha untuk menganalisis satu persatu penumpang yang ada di sana, dan ia mencurigai satu orang pria yang gerak-geriknya cukup aneh, sehingga ia pun mengajak Christina untuk ikut turun, agar Stephen bisa mengikuti pria tadi. Stephen akhirnya mendatangi pria tersebut, dan menanyakan beberapa pertanyaan, yang membuat pria tersebut tampak tidak nyaman. Stephen pun meminta ponsel dari pria tersebut, namun karena pria tersebut menolak, Stephen pun terpaksa mengambil paksa tas miliknya, namun hasilnya nihil, karena keretanya tetap meledak di depan matanya. Stephen yang merasa kesal, lalu melampiaskan kepada pria tadi, hingga menyebabkan Stephen terdorong ke bawah rel, dan akhirnya tertabrak oleh kereta yang hendak lewat. Ketika kembali, Stephen bertemu dengan seorang pria bernama Dr. Watt, yang merupakan pemimpin di sana. Stephen lalu melaporkan bahwa ia berhasil menyelamatkan salah satu penumpang, yaitu Christina, namun Goodwin langsung menjelaskan bahwa semua penumpang di kereta tersebut sebenarnya sudah meninggal akibat insiden bom tersebut. Dr. Watt lalu menjelaskan bahwa misi yang dijalankan oleh Stephen saat ini adalah misi Source Code yang merupakan sebuah program dengan teknologi tinggi, di mana kita bisa mengakses otak manusia yang sudah meninggal. Singkatnya, setelah manusia meninggal, otak kita bisa menyimpan memori 8 menit sebelum kematian, sehingga Dr. Watt menghubungkan otak Sean dengan Stephen karena mereka memiliki kecocokan.
Dan apapun yang terjadi di source code tidak akan berpengaruh di dunia nyata, seperti Stephen yang yakin bahwa ia sudah menyelamatkan Christina, namun itu adalah hal yang sia-sia. Tujuan utama dari Stephen yaitu hanya mencari pelaku pengeboman, karena ledakan di kereta itu hanyalah permulaan, di mana si pelaku sudah merencanakan serangan kedua, yaitu pengeboman di pusat kota, yang tentu saja akan memakan lebih banyak korban. Ketika kembali ke kereta, Stephen pun meminta tolong kepada Christina untuk mencari informasi tentang Kapten Coulter, di mana itu adalah dirinya sendiri, karena ia juga masih penasaran mengapa ia bisa berada di dalam kapsul, bukan di Afghanistan. Namun ketika Stephen hendak mencari informasi si pelaku, Christina lalu mengabarkan bahwa Kapten Coulter ternyata sudah tewas di Afghanistan sejak 2 bulan lalu. Dan Stephen akhirnya mengingat bahwa ia memang mendapatkan serangan ketika sedang menjalankan misi di Afghanistan yang membuat dirinya dan seluruh timnya tewas akibat serangan tersebut. Namun karena otaknya masih berfungsi, pihak militer pun mengizinkan mereka untuk membawa jasadnya ke fasilitas tersebut, dan kapsul serta fisik yang Stephen lihat saat ini hanyalah ilusi dari otaknya, agar semua tampak masuk akal. Dr. Watt juga menjelaskan bahwa sudah tugas Stephen sebagai seorang prajurit untuk melayani negaranya, dan salah satunya yaitu dengan mencari si pelaku pengeboman sebelum ia melancarkan aksi keduanya segera. Dr. Watt juga berjanji kepada Stephen, ketika misinya sudah selesai, maka ia akan mengabulkan keinginannya Stephen, yaitu dibebas tugaskan serta akan membiarkan ia mati dengan tenang. Ketika kembali lagi ke dalam kereta, ternyata misi tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Stephen harus mengulangi kematian yang sama berulang kali, bahkan ia sudah hampir menyerah, karena mengidentifikasi ratusan penumpang dalam waktu 8 menit bukanlah hal yang mudah. Namun ketika Dr. Watt mendengarkan pesan rekaman dari ayahnya Stephen, yang mengatakan bahwa ia bangga dengan Stephen, karena sudah mau berjuang bersama timnya hingga akhir hayatnya, Stephen pun akhirnya meminta untuk kembali, dan langsung menuju ke bom tersebut, untuk mengambil HP yang dijadikan detonator, untuk menghubungi nomor telepon yang ada, guna mengecek siapa di antara penumpang kereta yang menerima panggilan tersebut. Meskipun sempat salah orang, Stephen langsung menemukan seorang pria di luar kereta, yang tampak mencurigakan, dan terlihat pria tersebut melempar sesuatu ke dalam gerbong lain. Ternyata itu adalah dompet si pelaku, agar ia bisa memalsukan kematiannya, sehingga ia tidak akan terdeteksi ketika melakukan aksi selanjutnya. Stephen pun langsung melompat dari kereta, disusul oleh Christina yang ternyata menghentikan kereta tersebut setelah melihat Stephen sudah berada di luar kereta. Ketika Stephen berhasil menemukan si pelaku, terlihat di dalam mobil yang sudah berisi ratusan peledak, namun ketika Stephen sudah berhasil menciduk pelaku, Christina tiba-tiba datang, sehingga pelaku berhasil menembak mereka berdua. Pelaku tersebut pun meninggalkan mereka, dan ternyata bom di kereta tersebut akhirnya tetap meledak. Kembali ke dalam kapsul, Stephen langsung melaporkan detail dari pelaku, dan tak lama setelah itu, pelaku pengeboman tersebut pun berhasil dibekuk sebelum ia menjalankan aksi keduanya. Setelah misi selesai, Stephen pun bertanya kepada Godwin tentang sistem source code, yang ia rasa tidak sesederhana penjelasan Dr. Watt, dikarenakan orang-orang di sana sangat nyata, sehingga ia merasa seperti ada universe lain, yang berbeda dengan dunianya sekarang. Namun Godwin langsung membantah asumsi Stephen, dengan berkata bahwa program tersebut dirancang untuk mengubah masa depan, bukan masa lalu. Stephen pun meminta untuk dikembalikan ke kereta tersebut, agar ia bisa menyelamatkan semua penumpang di sana. Meskipun melanggar prosedur, Godwin pun memenuhi permintaannya, dan mengirim Stephen kembali ke kereta tersebut. Ketika kembali, Stephen kini berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dengan memberi perhatian lebih kepada Christina. Setelah itu, ia langsung menuju ke lokasi bom untuk mencabut detonator yang ternyata ada lebih dari satu, sekaligus mencuri borgol dari pihak keamanan, agar ia bisa langsung menciduk si pelaku pengeboman.
Di tempat fasilitas, ternyata Dr. Watt tidak berniat untuk membebaskan Stephen sesuai dengan kesepakatan awal, karena ia memiliki rencana untuk memanfaatkan Stephen dengan cara mereset ulang kembali ingatannya. Namun sebelum itu, Stephen ternyata sudah mengirimkan sebuah email kepada Goodwin yang mengatakan bahwa ia sudah berhasil menyelamatkan semua orang di dalam kereta. Kembali ke Goodwin yang tidak setuju dengan keputusan Dr. Watt, lalu memutuskan untuk mematikan otak Stephen. Namun keajaiban pun terjadi, karena Stephen ternyata masih tetap berada di dunia tersebut. Dan benar saja, teori Stephen tentang multiverse ternyata memang ada, dan di waktu yang sama, Goodwin dari universe lain mendapatkan email, dan ternyata Stephen memang berhasil menyelamatkan semua orang di universe tersebut. Di akhir cerita, Stephen pun menjalani hidupnya bersama Christina, yang mana saat itu Stephen hidup menggunakan tubuh dan identitas orang lain, yaitu tubuh dari Shawn Fentress. Dan begitulah akhir cerita dari film Source Code. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.